Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5286. Berbicara tentang hal ini, wanita tua itu mendesah sedikit sedih. Tapi ketiga putraku meninggal berturut-turut, dan baru pada usia 45 tahun aku memiliki putra bungsu. Dan setelah akhirnya membawanya ke masa dewasa, aku tidak peduli dengan apapun kecuali dia. Charlie berkata, jika leluhur Meng masih hidup dan bersedia memenuhi janjinya, kamu juga bisa mewariskan kesempatan umur panjang kepada putramu. Wanita tua itu tersenyum kecut, menunjuk pelipisnya, dan berkata dengan nada kesakitan, anakku, lahir dengan distosia, yang menyebabkan dia memiliki beberapa masalah di otaknya setelah dia lahir. Meskipun dia tampak seperti orang normal di permukaan, dia sebenarnya sedikit lebih lambat dari orang biasa, dan dia juga lebih sederhana, dan dia tidak punya otak. Setelah berkata demikian, dia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, saya masih tidak berani memberitahu dia tentang hal-hal ini, karena saya takut anaknya tidak akan bisa menyimpan rahasia. Terus terang, keluarga Jiang telah menunggu selama bertahun-tahun, hanya untuk menunggu umur panjang. Meskipun kesempatannya sangat tipis, saya tidak ingin melepaskannya. Tetapi sekarang aku tidak ingin menunggu lagi. Jika aku benar-benar menunggu, aku tidak dapat mencari keabadian sendirian. Namun, putra bungsuku belum dewasa. Jika aku membiarkannya hidup selamanya, ya, itu mungkin hal yang buruk baginya. Saya masih memahami kebenaran bahwa seorang pria tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Kalau umurnya pendek, dia mungkin akan berakhir di panti jompo umum di masa depan. Kalau umurnya panjang, dia mungkin akan meninggal dalam beberapa tahun. Charlie mengangguk setuju, dan berkata dengan tulus, sejujurnya, 14 atau 500 tahun telah berlalu. Dan saya pikir leluhur tua Meng seharusnya sudah meninggal. Bahkan jika kita menunggu, kita ditakdirkan untuk tidak menunggu kesempatan ini. Sambil menganggukkan kepalanya, dia mendesah dan berkata, saya juga merasa harapannya sudah menipis, jadi saya begitu tersihir untuk pergi bekerja dan mendapatkan banyak uang agar bisa hidup di kota. Jadi, saya menjual perhiasan warisan leluhur saya. Setelah banyak kesulitan, saya pergi ke Meksiko bersamanya, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa saat itu, hidup kami berdua hampir hancur. Berkat Sang Dermawan, kami cukup beruntung bisa kembali hidup-hidup. Mengatakan bahwa dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, Dermawan, anakku sedang sekarat ketika kami berada di Meksiko. Tapi waktu kami bangun di bus, seluruh tubuhnya masih dalam kondisi yang sama seperti orang biasa. Itu restumu, kan? Charlie mengangguk. Saat itu, dia sedang sekarat, dan tidak mungkin menyelamatkannya dengan cara biasa. Jadi aku memberinya pil penghambur darah dan penyelamat jantung, yang memang sangat ajaib, tapi tetap saja lebih buruk daripada pil permajaan. Wanita tua itu terkejut, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, kamu bisa memberiku obat yang sangat berharga, kebaikan ini. Aku pasti akan mengingatnya seumur hidupku. Hanya saja aku tidak punya banyak kemampuan. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu yang telah menyelamatkan hidupku. Charlie menatap gelang tulang Phoenix di tangannya, dan berkata dengan tenang. Nenek, meskipun junior ini menyelamatkanmu dan putramu, tapi gelang milikmu ini sangat berharga. Kamu telah melakukan kebaikan yang luar biasa untuk junior ini. Dari sudut pandang junior, meskipun aku melakukan ini, aku tetap merasa berhutang budi. Wanita tua itu berkata dengan sedikit gentar, Dermawan, jangan berpikir begitu. Betapapun berharganya sesuatu, itu tetaplah sebuah benda. Itu kurang penting daripada hidup. Charlie tersenyum kecil dan berkata, ketika kita berpisah hari itu, aku berjanji padamu bahwa aku akan datang menemuimu secara langsung setelah kembali ke Tiongkok. Dan aku akan membiarkanmu dan putramu bebas dari kekhawatiran seumur hidup. Jadi aku datang kali ini untuk memenuhi janjiku. Dan aku membeli sebuah villa kecil di Shudu. Kamu bisa pindah ke sana bersama putramu. Wanita tua itu berkata cepat, Grace, bagaimana aku bisa meminta ini? Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Nenek, uang sebanyak ini tidak ada artinya bagiku, dan lagi pula. Gelang yang kau berikan sangat berguna bagiku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu dan putramu terus tinggal di sini dengan tenang? Dia berkata lagi, lebih dari 1000 tahun telah berlalu, dan leluhur tua Meng tidak pernah muncul. Dan dia tidak akan muncul lagi. Kau tidak perlu menunggu lebih lama lagi karena permintaan terakhir leluhurmu, mengapa kau tidak pergi bersama putramu dan menjalani kehidupan yang stabil di kota ini? Lagi pula, meskipun anakmu kehilangan ginjal, dia masih memiliki efek ramuan berkah, umumnya tidak lebih buruk dari orang normal.
Dan dia pasti bisa menikah dan punya anak di masa depan, dan meneruskan garis keturunan keluarga Jiang. Tapi kalau kamu tetap di sini, darah keluarga Jiang mungkin akan benar-benar terputus. Charlie langsung mengatakannya. Kelemahan Nyonya Jiang tertusuk. Ia bergumam sedih, aku semakin tua, dan aku tak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Sebenarnya, tak masalah apakah aku pergi dari sini atau tidak. Alasan utamanya adalah jika aku tidak keluar, dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan istri. Kemampuannya untuk mengurus dirinya sendiri masih agak buruk, dan saya khawatir dia tidak akan mampu mengurus dirinya sendiri. Charlie berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku sudah mengurusnya. Kita punya rumah dengan bagian depan. Alasan saya meminta orang untuk membeli rumah depan adalah karena saya pikir rumah depan bisa menampung putra Anda dan membuka supermarket kecil di depan pintu. Wanita tua itu buru-buru berkata, anakku jauh lebih bodoh daripada orang biasa. Dia tidak punya bakat untuk membuka supermarket. Charlie berkata sambil tersenyum, membuka supermarket kecil tidak sesulit yang kamu bayangkan. Asal kamu mau mengorbankan sedikit keuntungan dari sisi retail. Anda bisa menemukan pemasok yang bersedia memberikan barang untuk supermarket terlebih dahulu. Dengan bantuan Anda mengisi barang, Anda bisa menjualnya dan membayarnya sekaligus. Dan mereka bahkan bisa mengantarkan barang ke rumah Anda kapan saja selama proses tindak lanjut. Putra Anda hanya perlu duduk di toko dan menggunakan pemindai kode untuk memeriksa pelanggan. Dan sekarang perangkat lunak mesin kasir terhubung dengan data inventaris, dan akan ada pengingat ketika ada sesuatu yang akan terjual habis. Lalu Anda tinggal menelepon pemasoknya, dan mereka akan mengirimkan barangnya. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, biaya terbesar supermarket kecil seperti ini adalah tenaga kerja dan sewa. Dengan fasadnya sendiri, sewa ditabung, sisanya hanya biaya tenaga kerja, dan supermarket kecil itu tidak terlalu ramai untuk satu orang. Buka pintunya kalau mau ngurus bisnis, tutup pintunya kalau nggak mau, santai aja. Dan kamu bisa mendapatkan beberapa ribu yuan sebulan dengan santai. Kalau tidak berhasil, kamu juga bisa menyewakan fasadnya langsung, dan uang sewanya cukup untuk kalian berdua. Wanita tua itu berkata dengan takut, dermawan, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya benar-benar tidak bisa menerima rumah itu. Charlie tidak terburu-buru, tetapi hanya tersenyum dan berkata, Nenek, banyak gadis di luar sana yang sangat realistis. Jika seseorang tidak punya rumah, tidak punya penghasilan tetap, dan tidak menyukainya sama sekali, Anda tidak bisa menjual lukisan yang dibuat oleh leluhur Anda, bukan? Ini, wanita tua itu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Charlie berkata lagi pula, kamu pasti ingin hidup lebih lama dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan putramu. Jika dia menikah dan punya anak di masa depan, Anda pasti ingin membantu merawat cucu-cucu Anda selama beberapa tahun lagi. Dengan takdir seperti itu, jika kamu bisa hidup melihatnya menikah dan punya anak, kamu sudah diberkati oleh leluhurmu. Mengatakan itu Charlie mengangguk, mengeluarkan pil permajaan dari sakunya, dan berkata dengan santai. Oh ya, Nek, ini pil yang aku buat sendiri. Pil ini berkhasiat menguatkan tubuh. Cobalah. Bab 5287. Nyonya Jiang tidak tahu bahwa ramuan yang diambil Charlie adalah pil permajaan. Yang diceritakan oleh nenek moyang keluarganya kepada generasi mendatang. Selama 1000 tahun terakhir, pil permajaan telah menjadi ramuan mujarab bagi keluarga Nyonya Jiang. Ini adalah legenda yang hanya ada dalam ingatan para leluhur. Dan mustahil baginya untuk melihat yang asli dalam hidupnya. Oleh karena itu, bahkan Nyonya Jiang yang sudah tua saat ini tidak menyangka bahwa ramuan ini akan menjadi pil permajaan yang terkenal. Namun, bahkan jika dia benar-benar berpikir bahwa ini hanyalah semacam pil yang dibuat oleh Charlie sendiri. Dia masih berkata tanpa berpikir, Grace, kamu begitu baik kepada kami, bagaimana aku bisa? Charlie tahu bahwa dia masih ingin mengulang lagu lama, katanya dengan santai. Tidak apa-apa, itu hanya pil acak. Seperti kamu menggunakan bacon milikmu sendiri untuk menghibur tamu. Tidak apa-apa, dan sungguh keterlaluan kau bersikap begitu sopan. Ketika Nyonya Jiang mendengar ini, dia juga takut penolakannya akan membuatnya marah, jadi dia berkata dengan hati-hati. Kalau begitu terima kasih, Grace. Setelah mengatakan itu, dia mengambil pil permajaan dari tangan Charlie. Charlie mengingatkan, Nenek, kenapa kamu tidak memakannya saja dan mencobanya? Nyonya Jiang mengangguk sedikit, lalu memasukkan pil permajaan ke dalam mulutnya. Awalnya, Nyonya Jiang ingin menelannya dengan air segera setelah dia menelannya.
Tapi dia tidak menyangka ramuan itu akan berubah menjadi jenis kekuatan obat yang berbeda segera setelah ditelan. Dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Sebelum dia sempat terkejut, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya seperti angin musim semi. Seolah-olah ada perubahan yang terjadi dengan cepat di seluruh tubuhnya, yang membuatnya merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang tidak bisa dia lihat adalah sebagian besar rambutnya yang sudah putih telah berubah menjadi hitam dalam sekejap. Dan kerutan di wajahnya juga semakin memudar, membuatnya tampak jauh lebih muda. Namun, saat ini, Nyonya Jiang telah menyadarinya melalui perasaannya sendiri. Bahwa ramuan ini sangat ajaib dan luar biasa, maka dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya kepada Charlie. Grace, kenapa aku merasakan ramuan yang kau berikan? Luar biasa sekali. Charlie tersenyum sedikit, dan berkata dengan tenang. Karena ramuan yang kuberikan padamu adalah pil permajaan. Pil permajaan? Gumam Nyonya Jiang dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Grace, kenapa kamu punya pil permajaan, dan aku wanita tua yang jahat, bagaimana mungkin aku layak mendapatkan ramuan semacam ini? Charlie berkata dengan ringan, Nenek, kamu bisa melihat ke cermin, dan kamu terlihat 20 tahun lebih muda sekarang. Nyonya Jiang tanpa sadar menemukan cermin yang pecah, melihat ke cermin, dan merasa seakan tersambar petir. Charlie berkata lagi saat ini, minumlah pil permajaan ini. Dan urusan membantu putramu dan mengurus cucumu akan terjamin. Pil permajaan dapat membantu Anda memperpanjang hidup hingga 20 tahun. Jika anakmu memperhatikan dengan seksama, mungkin kamu masih bisa melihat cucumu menikah. Ini, Nyonya Jiang merasa senang sekaligus cemas. Berjalan mondar-mandir di tempat yang sama, bergumam dalam mulutnya, bagaimana aku bisa? Charlie tersenyum dan berkata, Nenek, tidak perlu khawatir lagi tentang ini. Masalahnya sekarang adalah Anda tiba-tiba menjadi jauh lebih muda. Jika kamu masih tinggal di sini, tetangga sekitarmu akan sangat terkejut. Jika itu keluar, mungkin kamu akan melakukannya. Kamu membuat masalah, jadi menurutku, kamu berkemas dan ikut kami malam ini. Kami akan mengantarmu ke Shudu dan membantumu dan putramu menetap. Kamu tidak punya saudara atau teman. Rasanya seperti memulai dari awal lagi. Di mana putra Anda dapat menjalankan bisnisnya sendiri dan menemukan cintanya. Dan Anda bisa hidup bersamanya dengan tenang. Dan bahkan memiliki energi dan kekuatan fisik untuk membantunya. Bab 5288. Kata-kata Charlie benar-benar menyentuh Nyonya Jiang. Dia menangis tanpa sadar. Karena tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih muda, dia tiba-tiba berlutut. Bersujud dengan berat, dan berkata dengan saleh. Terima kasih Grace atas kebaikanmu, wanita tua ini tidak akan pernah melupakannya. Charlie membantunya berdiri, dan bercanda. Nenek, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu sudah memakan pil permajaanku, dan aku tidak akan mengembalikan gelang tulang Phoenix Emu. Nyonya Jiang melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata. Gelang itu awalnya diberikan kepada Grace. Bahkan jika kamu tidak memberiku pil permajaan ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengembalikannya. Charlie berkata sambil tersenyum, kurasa itu akan menjadi yang terbaik. Waktunya sudah hampir tiba, jadi cepatlah berkemas. Kemudian, Charlie memberi instruksi lagi, sebaiknya kau hanya membawa apa yang kau butuhkan. Mobil ini tidak bisa memuat banyak barang, dan aku sudah menyiapkan semuanya di Shudu untukmu, termasuk makanan dan pakaian. Nyonya Tua Jiang mengangguk berulang kali, dan berkata dengan serius. Saya hanya membawa tablet leluhur dan 3 lukisan ini. Setelah selesai berbicara, dia langsung mulai membereskan. Karena tablet dan lukisan milik leluhur keluarga Nyonya Jiang dan leluhur lainnya. Mereka sangat berarti bagi keluarganya, jadi Charlie tidak ikut campur. Nyonya Jiang dengan hati-hati menyimpan semua plakat peringatan dan memasukkannya ke dalam paketnya. Lalu simpan ketiga lukisan itu satu persatu dan taruh pada gulungan. Namun, dia hanya memasukkan 2 lukisan ke dalam paket tersebut. Dan dia tidak mengambil potret Meng Changsheng yang dilukis oleh leluhur keluarga Nyonya Jiang. Sebaliknya, dia meletakkan kedua tangannya di depan Charlie, dan berkata dengan serius. Grace, kamu adalah orang yang memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Jika leluhur tua Meng benar-benar menemukan jalan menuju umur panjang, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Jadi aku akan memberimu potret leluhur tua Meng ini.
Charlie tersenyum tipis. Terkejut, ia menolak tanpa berpikir. Nenek, ini pusaka keluarga peninggalan leluhurmu, bagaimana aku bisa mengambilnya? Sebaiknya kau simpan baik-baik. Nyonya Jiang tiba-tiba berlutut, memegang gulungan lukisan di kedua tangannya. Dia berkata dengan sangat gigih, Grace, aku akan meninggalkan tempat ini bersama anakku hari ini. Dalam hatiku, aku sudah membuat keputusan untuk diriku sendiri, anakku, dan generasi-generasi mendatangnya. Untuk menunggu kesempatan leluhur Meng. Setelah meninggalkan tempat ini, mulai sekarang, keluarga Meng hanya perlu tahu bahwa leluhurnya memiliki pengalaman yang begitu ajaib. Dan tidak perlu tahu bahwa leluhur Meng juga membuat janji dengan leluhurnya. Terlebih lagi, setelah kita meninggalkan tempat ini, bahkan jika leluhur Meng masih hidup, sekalipun dia menemukan kita, mustahil untuk menemukan kita. Daripada itu, kenapa tidak menyerahkan lukisan ini padamu? Jika leluhur Meng tidak benar-benar mati jika Anda bertemu dengannya dalam jumlah tahun yang tidak diketahui. Dengan lukisan ini, mungkin kamu bisa mencapai persahabatan. Jika kamu tidak menerima lukisan ini, aku tidak akan bangun. Charlie mendengarkan melihat ini, mendesah dalam hatinya. Kemungkinan bahwa leluhur tua Meng masih hidup sangat mendekati nol. Bahkan jika 9 kitab suci surgawi yang mendalam ditulis olehnya. Saya khawatir dia tidak akan bisa hidup sampai hari ini. 14 hingga 500 tahun, jika Anda ingin hidup selama itu. Anda membutuhkan lebih dari sekadar energi spiritual dan pil. Namun, Charlie melihat bahwa wanita tua itu bersikeras, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengambil gulungan itu dengan kedua tangan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, aku akan menerima lukisan itu, jangan khawatir. Aku akan menjaganya baik-baik. Cepatlah. Nyonya Jiang akhirnya merasa lega, lalu dia berdiri. Saat itu, suara putranya terdengar dari luar pintu. Hai, tamu yang terhormat. Kenapa kamu berdiri di luar pintu? Aku baru saja berburu 2 burung pegar. Mereka gemuk dan sehat, jadi aku akan menyembelih mereka dan kita bisa menggorengnya. Bab 5289. Melihat Lukas kembali, reaksi pertama Ishak adalah mencari cara untuk menghentikannya. Jangan sampai Charlie dan Nyonya Jiang tertunda. Namun, saat ini, Charlie sudah membujuk Nyonya Jiang untuk pindah ke Shudu. Maka dia pun keluar dan berkata dari seberang halaman, Tuan Chen, cepat masuk. Ishak berkata kepada Lukas, ayo, kita masuk. Ketika keduanya memasuki halaman, Lukas dengan gembira berteriak. Bu, lihat apa yang kuburu. 2 burung pegar. Nyonya Jiang keluar dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum. Lukas, kamu sungguh hebat. Kamu bisa berburu 2 burung pegar hanya dalam waktu sesingkat ini. Setelah berbicara, dia menyambutnya masuk. Saat itu sudah larut malam. Dan jarak pandang di halaman tidak tinggi, dan Lukas tidak melihat adanya kelainan pada ibu tua itu. Namun saat ia memasuki ruangan, ia terkejut karena ibunya yang sudah tua tiba-tiba menjadi jauh lebih muda. Dia berkata dengan wajah ngeri, Ibu, kamu sudah menjadi begitu muda? Bahkan setengah rambutmu hitam. Ini sungguh menakjubkan. Nyonya Jiang berkata dengan suara rendah, Lukas, jangan katakan apapun. Tamu terhormat ini membawa beberapa suplemen dan obat-obatan kesehatan asing untuk ibumu. Setelah aku meminumnya, rambutku jadi lebih gelap, tapi kamu jangan kasih tahu orang lain. Mengerti? Lukas mengangguk tanpa berpikir, dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Ibu, aku tidak akan memberitahu siapapun. Nyonya Jiang mengangguk sedikit, lalu segera berkata, Lukas, pergi dan kemasi barang-barangmu. Kamu akan pergi dengan ibumu. Sekarang, tanya Lukas dengan ekspresi terkejut. Ibu, kenapa kita tidak pergi setelah makan? Tidak ada waktu untuk makan. Taruh saja di halaman. Lukas buru-buru berkata, kedua ayam ini sudah siap. Jika mereka dibuang ke halaman, musang dan hewan liar lainnya akan mengambilnya di malam hari. Bukankah itu akan membuang-buang uang? Kata wanita tua itu, tidak apa-apa, ambil saja. Karena kamu sudah memutuskan untuk pergi, kamu harus bergegas, agar tidak tertunda. Charlie juga mengangguk dan berkata, sekarang sudah larut. Dan masih ada waktu lebih dari 1 jam untuk turun gunung.
Kalaupun kita berangkat sekarang, kita turun gunung saja. Setelah berkendara ke Shudu. Saat kita sampai di sana, sudah tengah malam. Kalau kita potong ayam dan masak lagi, hari sudah subuh ketika kita sampai di sana. Wanita tua itu berkata kepada putranya tanpa ragu. Lukas, cepat bersihkan, kita harus segera pergi. Melihat sikap tegas wanita tua itu, sang anak pun berhenti memaksa. Dan buru-buru berkata, kalau begitu aku akan pergi dan membereskannya. Wanita tua itu menambahkan, bawalah hanya barang-barang yang diperlukan saja, dan jangan bawa barang-barang lainnya. 10 menit kemudian. Wanita tua itu memadamkan kayu bakar di tungku dengan sendok air sumur. Dan berjalan keluar rumah bersama Charlie, Ishak, dan putranya. Wanita tua itu memandang pintu rumah yang bobrok itu dengan enggan. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali setelah meninggalkan kali ini. Tetapi putranya tidak tahu bahwa meninggalkan rumah kali ini adalah perpisahan dengan keluarganya. Pada saat itu, atas instruksinya, dia mengunci pintu dengan hati-hati tanpa menimbulkan suara apa pun. Menurut pendapat wanita tua itu, karena mereka ingin pergi. Cobalah untuk tidak mengganggu orang lain, agar tidak menghentikan orang lain untuk bertanya. Atau menimbulkan lebih banyak kecurigaan, dan langsung menghilang dari dunia, yang merupakan cara terbaik. Untungnya saat itu, desa itu benar-benar gelap. Dan tibalah waktunya makan malam untuk sekitar selusin rumah tangga. Dari keluar sampai meninggalkan desa, mereka tidak bertemu siapapun lagi. Setelah berjalan di jalan pegunungan selama lebih dari 1 jam, mereka berempat tiba di desa tempat kendaraan off-road diparkir. Ishak masuk ke kendaraan dan menuju ke utara sampai ke Shudu. Meskipun jalan pegunungannya terjal, untungnya, selama mereka keluar dari jalan pedesaan dan masuk ke jalan raya, Anda dapat melakukannya tanpa hambatan. Kendaraan off-road itu berpacu sepanjang jalan, dan tiba di area villa. Di luar jalan lingkar kedua di barat daya Shudu sekitar pukul 12 tengah malam. Kawasan villa ini sangat dekat dengan kawasan perkotaan, bersebelahan dengan jalan lingkar. Dan ada stasiun kereta bawah tanah di pintu masuk komunitas, lokasinya sangat strategis. Luas villa tidak terlalu besar, dan tipe kamar tidak terlalu besar. Pada dasarnya, mereka adalah villa 3 lantai dengan luas lebih dari 200 meter persegi. Dengan halaman kecil sekitar 40 meter persegi. Para anggota cabang keluarga Wei di Shudu berhamburan keluar untuk melihat rumah-rumah pada pagi hari ini. Salah satu manajer bisnis memilih komunitas ini, menemukan beberapa perantara, dan mengeluarkan daftar lebih dari selusin rumah yang terdaftar untuk dijual di komunitas ini. Karena waktu pengiriman komunitas hanya 3 atau 4 tahun, sebagian besar rumah di sini relatif baru. Dan bahkan ada rumah-rumah kasar yang belum direnovasi. Setelah manajer bisnis menyaring semua daftar, dia menemukan bahwa ada sebuah villa yang terdaftar untuk dijual dan paling cocok. Pemilik sebelumnya baru saja pindah kurang dari 2 tahun. Dekorasinya sangat baru dan peralatan serta perabotan rumah tangganya sangat lengkap. Karena perputaran bisnis membutuhkan dana, maka bisnis ini dicantumkan untuk dijual segera. Secara kebetulan, ketika pemilik sebelumnya membeli komunitas ini, dia juga membeli toko seluas hampir 100 meter persegi di toko paling bawah di pintu. Karena terburu-buru ingin mendapatkan uang tunai, penyewa asli menyewakannya setelah masa sewa berakhir bulan lalu. Dia tidak memperbarui kontrak, tetapi membiarkan toko itu kosong untuk sementara dan ingin menjualnya sesegera mungkin. Tokonya terletak di jalan dari komunitas menuju kereta bawah tanah. Dengan arus orang yang besar, cocok untuk membuka supermarket atau toko serba ada kecil-kecilan. Karena rumah dapat dipindahkan dengan tas, dan kualitas dekorasinya relatif tinggi. Dan pemiliknya kebetulan memiliki toko untuk dijual. Jadi bawahan Ishak langsung membeli rumah dan toko di pintu masuk. Dengan pembayaran penuh atas nama cabang Shu Capital. Mantan pemilik rumah tidak menyangka akan bertemu dengan pelanggan yang begitu lugas. Dan dia membayar jumlah penuh sekaligus tanpa menunggu pinjaman bank. Bagi orang seperti dia yang ingin segera mencairkan dana, dia adalah pelanggan terbaik. Jadi dia juga memberikan harga kepadanya. Banyak konsesi, tetapi harga keseluruhannya sangat tinggi. Bab 5290. Ketika Ishak tiba di pintu masuk komunitas, dia memarkir mobilnya di pintu toko yang telah dibelinya. Melihat 4 orang keluar dari mobil, 2 pemuda keluar dari kendaraan komersial Mercedes-Benz di pintu. Dan keduanya berjalan cepat. Ketika mereka sampai di Ishak, salah satu dari mereka berkata dengan hormat, "Tuan Chen,
Saya manajer umum Shangri-La di Shudu. Nama saya Harben Lee, manajer bisnis Shangri-La, dan dia memperkenalkan namanya. Sejak Charlie menjadi kepala keluarga Wade, Ishak telah menjadi kepala Shangri-La di seluruh dunia. Dan pemimpin langsung Shangri-La di berbagai tempat. Meskipun manajer umum Shangri-La di Sichuan belum pernah bertemu Charlie. Tetapi dia tahu bahwa Ishak adalah atasan langsungnya, jadi wajar saja dia bersikap sangat hormat. Ishak mengangguk sedikit, melirik Charlie, dan melihat Charlie menggelengkan kepalanya sedikit. Jadi dia tahu bahwa Charlie tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia bertanya kepada Harben. Manajer Lee, tunjukkan toko tempat Anda membeli pertama kali. Harben menunjuk ke arah pintu toko yang terkunci dan memperkenalkan. Tuan Chen, ini toko yang kita beli hari ini. Saya sudah menanyakannya. Dulunya toko serba ada. Bisnisnya sangat bagus. Namun karena pemiliknya ingin segera menjual, ia tidak memperpanjang sewa dengan mereka dan sekarang sudah kosong. Ishak mengangguk dan berkata, tunjukkan pada kami. Harben berkata dengan hormat, Tuan Chen, silakan. Sambil berbicara, dia dengan cepat berjalan 2 langkah, membuka pintu toko. Dan pada saat yang sama membuka pintu toko. Semua lampu menyala. Karena toko tersebut dikosongkan. Sebulan yang lalu, dan pemilik aslinya meminta seseorang untuk membersihkannya. Dan mengecatnya lagi agar bisa dijual dengan harga bagus. Jadi terlihat sangat terang dan luas. Di lokasi ini, baik untuk catering maupun masa eceran merupakan pilihan yang sangat baik. Charlie masuk dan melihat-lihat, dan sangat puas dengan toko ini. Sewa bulanan untuk toko seperti itu tidak akan kurang dari 20.000 yuan, bahkan jika Nyonya Jiang, ibu dan anak tidak melakukan apapun selain menyewakannya. Jika mereka pergi keluar, pendapatan sewanya cukup untuk menghidupi ibu dan anak itu. Wanita tua Jiang di samping juga sangat terkejut. Dia mengira toko kecil yang disebutkan Charlie luasnya sekitar 20 hingga 30 meter persegi. Harganya juga 350.000 hingga 51.000 meter persegi atau bahkan lebih tinggi, dan akan menelan biaya beberapa juta untuk membelinya. Mengira Charlie akan mewariskan toko ini kepada dia dan putranya, Nyonya Jiang jadi merasa sedikit gugup. Menurutnya, toko ini memang terlalu mahal untuk diterimanya. Saat itu, putranya belum menyadari bahwa toko itu akan menjadi milik dia dan ibunya yang sudah tua. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mendesah, "Ibu, tempat ini benar-benar terang." Charlie mengangguk dan berkata, "Lampunya sangat terang, cocok untuk toko berukuran sedang." Supermarket itu banyak penghuninya dan letaknya di dekat stasiun kereta bawah tanah. Lalu lintas di masa depan pasti tidak akan buruk. Saya khawatir akan menghasilkan banyak uang hanya dengan menjual rokok dan air. Jika layanan pesan antar makanan daring dibuka, bisnisnya mungkin akan lebih baik lagi. Kerja bagus. Kalau kamu berhasil, seharusnya mudah untuk mendapat keuntungan 30.000 hingga 50.000 per bulan. Lukas bertanya sambil tersenyum, apakah toko ini milikmu? Charlie menggelengkan kepalanya, tidak. Setelah selesai berbicara, dia menatap Nyonya Jiang dan bertanya, "Nenek, apakah kamu puas?" Nyonya Jiang berkata dengan gugup, "Grace, apakah ini terlalu mahal?" Charlie merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum, "Jika Anda membandingkannya dengan nilai pil permajaan, atau dengan nilai Phoenix Bonafide, saya khawatir itu bahkan tidak 1/10.000-nya. Sejujurnya, selama saya bersedia menjualnya. Bahkan jika aku menawarkan 10.000 set toko sebagai ganti pil permajaan, akan ada banyak orang yang berbondong-bondong meminta padaku. Tapi bagiku, nilai pil permajaan tidak seberharga gelang rotan tulang Phoenix yang kau berikan padaku. Jadi aku memberikan hal-hal ini kepadamu, di dalam hatimu. Jangan memberikan tekanan apapun padanya. Anggap saja aku yang mengganti selisih harga gelangmu. Anda memiliki toko seperti itu, rawatlah dengan baik, dan toko tersebut dapat menghidupi 3 generasi. Anda bisa mengajak putra Anda mengerjakannya, dan hasilnya pasti akan baik setelah 3 bulan. Wanita tua itu tahu bahwa Charlie adalah orang yang mulia, apalagi berbicara tentang nilai pohon anggur tulang Phoenix. Namun dia menyelamatkan nyawa dirinya dan putranya, yang tidak dapat diukur dengan jumlah uang berapapun. Namun, dia juga mengerti arti kata-kata Charlie, mengetahui bahwa dia tidak ingin terlalu terjerat dalam nilai toko. Dan berharap dia bisa menerimanya dengan tenang. Dia juga sangat yakin bahwa semua ini seperti bagaimana leluhurnya diselamatkan oleh Meng Laozu saat itu. Meski dia bersyukur dan malu, tetapi saat ini,
Pilihan terbaiknya sebenarnya adalah mendengarkan Charlie. Terimalah ketetapan beliau, sebagaimana para leluhur menaati ketetapan leluhur Meng pada waktu itu. Maka, ia tak banyak bicara lagi, melainkan berkata penuh syukur, "Terima kasih, Grace." "Terima kasih." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Baiklah, Nek, ayo kita lihat rumah yang akan Nek tinggali di masa depan." Setelah itu, dia mengedipkan mata pada Ishak, yang berkata kepada kedua orang itu, "Oke, kalian telah memilih toko yang bagus. Dan efisiensi kerja kalian juga bagus. Nanti, kalian masing-masing akan menerima bonus gaji 3 bulan." "Terima kasih." Ishak mengulurkan tangannya untuk menyela, dan berkata, "Ayo, bawa kami ke villa." Villa yang mereka pilih hanya berjarak 3 atau 400 meter dari toko. Karena pembayarannya sangat senang hari ini, dan pemilik aslinya tidak makan siang. Jadi dia mulai mengarahkan perusahaan pemindahan untuk pindah, dan kedua bawahannya juga sangat dapat diandalkan dalam pekerjaan mereka. Saat perusahaan pemindahan mengemas barang-barang milik pemilik asli, mereka mengarahkan beberapa petugas kebersihan untuk mulai membersihkan. Selain itu, para karyawan juga diatur untuk membeli sejumlah kebutuhan sehari-hari yang sangat mewah. Tak hanya kebutuhan sehari-hari seperti bantal dan selimut, pasta gigi, dan handuk pun terbeli dengan rapi. Namun panci dan wajan, kebutuhan sehari-hari, beras, minyak, dan garam juga disiapkan sepenuhnya. Ketika Charlie dan Ishak pertama kali memasuki villa ini, kesan pertama mereka adalah bahwa villa ini adalah ruang contoh yang ditinggalkan oleh pengembang. Dan itu sempurna dalam segala hal. Villa kecil 3 lantai yang dilengkapi lift rumah ini membuat Nyonya Jiang terdiam karena terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketika Charlie mengatakan bahwa dia akan mengatur rumah untuknya, itu akan menjadi villa yang didekorasi mewah, bersih, dan rapi. Charlie mengajaknya berkunjung bersama, tanpa memanfaatkan siapapun, dan berbisik kepada wanita tua itu. "Nenek, mulai sekarang kamu tinggal di lantai 1, biarkan anakmu tinggal di lantai 3. Ada rumah seperti itu, dan ada begitu banyak orang di luar. Satu set toko, asalkan Anda mengelolanya dengan baik. Putramu pasti akan jadi favorit di pasar kencan buta. Kalau kamu mau menikah dalam 1 atau 2 tahun, itu akan mudah. Jika dia menikah, pasangan muda itu akan tinggal di lantai 3. Jika dia punya anak di masa depan, dan anak itu harus tinggal sendiri, dia akan membiarkan anak itu tinggal di lantai 2. Ada 4 kamar tidur di sini. 2 anak saja sudah cukup. Dengan begitu, keluarga Jiang akan terus memelihara dupa. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini." Nyonya Jiang juga tahu bahwa dengan fondasi material ini, tidak masalah bagi putranya untuk meminta istri dan memiliki 2 anak. Setelahnya, jalan hidup menjadi jauh lebih mulus. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan mata merah, "Grace, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak perlu mengucapkan terima kasih, aku akan datang menemuimu lagi ketika aku punya waktu di masa depan. Kalau saya sibuk, saya juga akan mengatur orang untuk datang dan mengurus Anda sesering mungkin. Keluarga saya juga punya beberapa properti dan tenaga kerja lokal, dan mereka bisa mengurus Anda jika ada yang perlu." Kemudian, Charlie berkata, "Saya akan meminta mereka membantu mengatur pembukaan supermarket. Mengenai hak milik toko dan villa, biarkan mereka membawa Anda ke otoritas perumahan besok untuk menyelesaikan pemindahan. Tapi aku akan membiarkan mereka membawamu untuk mengajukan kartu bank lokal dan kartu telepon seluler besok. Meskipun rumah dan toko sudah beres, tapi kamu masih perlu menyiapkan pengeluaran sehari-hari. Setelah kartunya selesai, saya akan meminta seseorang untuk menyetorkan 1 juta uang tunai ke kartu Anda. Itu akan ada, tetapi jika Anda mengalami kesulitan, apakah itu masalah, kendala keuangan, penyakit, atau menantu perempuan yang tidak berbakti, kamu bisa langsung memberitahuku, dan aku pasti tidak akan tinggal diam." Nyonya Jiang sedikit panik dan berkata, "Grace, kamu sudah melakukan begitu banyak untuk kami, bagaimana aku bisa meminta uangmu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Nenek, kamu tidak perlu terlalu khawatir, biarkan aku yang mengatur semuanya."